Sore itu, cuaca di kota Bekasi begitu sangat ramai dan cerah sekali. Dan terlihat para pengunjung dan kendaraan itu pun ikut memadati menambah suasana di sore hari itu. Dan terlihat pula sosok seseorang lelaki menatap gelisah ke arah dagangannya. Ya, laki-laki itu bernama Rudi. Ia berasal dari daerah Jawa Tengah. Profesi sehari-hari Rudi adalah menjadi seorang pedagang pecel lele yang ada di daerah kota Bekasi. Akhir-akhir ini, Rudi selalu gelisah menatap warung pecel lele miliknya yang semakin hari semakin sepi saja. Akan tetapi, ketika Rudi menatap warung yang berada di depannya terlihat begitu sangat ramai sekali, hatinya pun sangat gelisah dan kesal sekali. Karena warung sekecil itu yang hanya menjual nasi bebek saja terlihat begitu banyak sekali pengunjung yang sampai antri-antri. Setiap harinya, Rudi selalu disuguhi pemandangan yang kurang begitu enak baginya, yaitu melihat sebuah pemandangan milik tetangga yang sangat ramai oleh pengunjung yang membeli dagangannya itu. Rudi pun hanya bisa mendengus kesal sembari duduk di kursi tempat pengunjung datang di warungnya itu sembari menatap tajam ke arah warung itu. Kok bisa ya? Warung sekecil itu bisa ramai, kenapa milikku kok sepi banget? Gerutu Rudi sembari mengangguk-anggukkan kepalanya itu. Hingga tak terasa waktu pun sudah berlalu begitu sangat cepat. Hingga akhirnya waktu malam pun telah tiba. Tepat di jam 11 malam karena dagangan milik Rudi tak ada satu pembeli pun yang datang membeli dagangannya. Akhirnya Rudi pun dengan berat hati menutup warungnya itu dengan penuh rasa sangat kesal. Karena akhir-akhir ini dagangannya selalu sisa, dan di malam hari ini pun ketika Rudi itu selesai menutup warungnya dan menyimpan bumbu-bumbu dan lelenya itu di lemari pendingin miliknya. Setelah Rudi selesai menutup warungnya, kemudian Rudi pun tidak langsung pulang ke kontrakannya. Akan tetapi, Rudi pun memutuskan untuk nongkrong terlebih dahulu di sebuah warkop yang ada di daerah situ. Dengan tujuan Rudi itu nongkrong menghilangkan rasa penat di dalam pikirannya. Selain itu juga Rudi itu mencari cara agar di esok hari dan untuk seterusnya dagangannya itu bisa ramai dan semua dagangannya itu bisa habis terjual olehnya. Dengan menggunakan kendaraan yang ia miliki, kemudian Rudi pun langsung tancap gas menuju warkop yang ia tuju. Dari kejauhan terlihat banyak sekali para pemuda dan pemudi sedang asik bercanda gurau, bahkan mereka semua terlihat tertawa sangat lepas, sepertinya tak memiliki beban hidup sama sekali. Setelah Rudi sampai di warkop itu, kemudian Rudi pun memarkirkan motornya dan lalu Rudi pun memesan sebuah kopi oleh pemilik warkop itu. Dengan hati yang sangat gelisah dan berkecamuk banyak sekali masalah di dalam pikirannya, Rudi pun menikmati secangkir kopi itu dan sebatang rokok yang ia hidupkan. Lalu Rudi pun menghisap rokok itu secara dalam-dalam. Kurang lebih hampir 1 jam lamanya Rudi berada di warkop itu. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari ujung sana. Ya, teriakan itu adalah suara salah satu temannya yang bernama Rio. Rud, ngapain kamu di situ? Ucap Rio kepada Rudi yang membuyarkan lamunannya itu. Duh, ngopi bro, pusing aku bro, ucap Rudi. Kenapa sih kamu itu? Mbok ya bahagia, mukamu itu loh, jangan dilipet-lipet kayak gitu. Sing bahagia gitu loh, kayak orang banyak hutang saja kamu loh, jawab Rio. Rio yang melihat temannya yang bernama Rudi itu yang memasang raut wajah yang begitu sangat kesal. Akhirnya di waktu itu Rio pun mencoba menghibur Rudi dengan candaan demi candaan. Hingga waktu pun tak terasa, tepat di jam 12 malam candaan mereka pun belum usai. Kini candaan mereka semua itu tambah asik ketika ditambah begitu banyak teman-teman mereka semua itu yang datang di warkop itu. Di dalam sela-sela candaan mereka semua, dan Rudi di situ pun mengeluh kesahkan tentang masalah dagangannya. Kurang
Jos dukunmu Rut. Celetuk salah satu temannya yang bernama Dawam sembari berjalan dari toilet menuju kerumunan teman-temannya yang sedang asyik bercanda gurau itu. Rudi pun ketika mendengarkan apa yang dilontarkan oleh salah satu temannya itu membuat Rudi sangat penasaran. Karena sebelum ini orang tua dari Rudi itu selalu membantu Rudi dengan mendatangi orang-orang pintar, namun tidak pernah ada hasilnya. Setiap kali orang tuanya itu mendatangi sosok paranormal dan kemudian pulang membawa sebuah benda-benda yang memang dikeramatkan oleh sang dukun, kemudian diberikan oleh Rudi. Dan benda itu pun harus diletakkan di tempat usaha. Namun tidak ada hasil sama sekali. Walaupun teman-teman Rudi itu sudah berusaha menghibur Rudi dengan candaan demi candaan, akan tetapi raut wajah Rudi masih saja gelisah dan menunjukkan ekspresi yang penuh kekalutan yang banyak sekali masalah di dalam pikirannya. Hei bro, sudah toh, jangan dipikirin terus. Kamu tahu nggak? Sekarang itu kalau orang dagang harus pakai penglaris bro. Mana ada sekarang dagang apalagi di kota itu nggak pakai penglaris, kalah saing kamu, ucap Rio kepada Rudi. Dan Rudi pun hanya bisa terdiam setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rio kepadanya. Pikirannya pun kembali melayang-layang tentang akan kebutuhan yang harus ia keluarkan setiap bulannya, yaitu membayar kontrakan alias membayar lapak. Dan selain membayar lapak, Rudi harus membayar cicilan setiap bulannya. Karena Rudi itu meminjam sebuah dana bantuan untuk pengembangan usaha dari sebuah perbankan. Disitulah pikiran Rudi semakin kacau dan semakin parah memikirkan tentang begitu beratnya beban hidup yang harus ia tanggung. Bro, aku ini serius. Sudah toh, nurut toh sama aku. Aku itu sudah paham kalau orang-orang dagang semacam kamu itu semuanya itu pakai pegangan alias menggunakan penglaris. Daganganmu nggak payu kalau nggak pakai bro, ucap Rio kepada Rudi sembari berbisik-bisik di dekat telinganya. Rio pun berusaha untuk meyakinkan salah satu temannya yang sedang mengalami kesusahan itu, itu adalah Rudi, untuk menggunakan sebuah penglaris agar dagangannya tambah laris manis. Di situ, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rio kepadanya, Rudi pun hanya bisa terdiam dan mengangguk-angguk kecil dan menatap ke arah Rio. Dan singkat cerita, setelah mereka semua itu selesai nongkrong di warkop itu, akhirnya mereka semua itu pun pulang ke rumah masing-masing, termasuk Rudi pulang ke kontrakan. Sesampainya Rudi di kontrakan, Rudi tidak langsung tidur, akan tetapi Rudi memikirkan kembali tentang masalah ucapan yang disampaikan oleh Rio kepadanya. Ya, ucapan itu tentang Rudi harus menggunakan penglaris. Karena Rudi yang sudah kehabisan cara membuat warungnya itu agar ramai dan sudah tidak bisa berpikir secara sehat, Rudi pun memutuskan untuk mencari informasi tentang bagaimana caranya melakukan sebuah pesugihan. Menggunakan handphonenya, ia pun kemudian membuka sebuah aplikasi internet ataupun Google. Disitulah Rudi mencari informasi tentang masalah pesugihan dan di situ Rudi menemukan sebuah artikel. Setelah Rudi membaca artikel yang telah ia temukan, Rudi itu merasa bingung antara melakukan dan tidak. Sebenarnya di dalam hati Rudi sedikit ada penolakan yang harus ia melakukan sebuah pesugihan. Akan tetapi karena kebutuhan dan masalah yang selalu muncul di dalam pikirannya, Rudi pun sedikit penasaran tentang melakukan sebuah pesugihan. Dan singkat cerita, keesokan harinya itu pun telah tiba, di mana di waktu pagi hari Rudi pun mempersiapkan segala sesuatu yang akan ia jual nanti di lapak tepat di jam 4 sore. Setelah Rudi itu mempersiapkan segala sesuatu dari sambal, dari lele, dan lain sebagainya, akhirnya Rudi pun memutuskan untuk berangkat ke lapak menggunakan sepeda motor yang ia miliki. Sesampainya Rudi itu di lapak, kemudian Rudi itu pun membawa barang dagangannya ke dalam lapak.
dengan hati yang sangat riang dan membawa sebuah harapan besar di mana hari ini akan lebih baik dari hari-hari kemarin. Rudy pun membuka lapak itu tepat di jam 4 sore. Waktu demi waktu pun berlalu, namun tidak ada satu pengunjung pun yang datang. Otak Rudy pun sudah mulai kongslet dan pikirannya sudah mulai melayang-layang entah kemana. Ditambah ketika Rudy menatap ke arah dagangan yang ada di depannya persis, di mana pedagang yang berada di depannya yang menjual nasi bebek itu terlihat begitu sangat ramai sekali. Tanpa basa-basi, Rudy pun langsung mengambil handphonenya yang ia letakkan di saku celananya. Lalu Rudy pun menelpon Rio. Tidak lama kemudian setelah telepon itu diangkat, "Yo, kamu di mana yo? Tolongin aku yo, aku sudah ndak kuat yo, kepalaku hampir pecah yo. Aduh, setiap hari daganganku nggak laku yo. Gimana yo tentang masalah pesugihan yang kemarin kamu katakan yo?" ucap Rudy kepada Rio. Rio pun hanya menjawab dengan senyuman kecil yang berada di layar handphonenya itu. Selama mereka berdua itu berteleponan, mereka berdua itu membahas tentang bagaimana cara melakukan ritual pesugihan dan jadwal berangkat ke Gunung Kawi. Dan disitulah mereka berdua itu sepakat berangkat ke Gunung Kawi keesokan harinya. Dan singkat cerita, hari esok pun telah tiba, di mana mereka berdua itu sudah siap-siap dan mereka berdua itu pun berangkat menggunakan angkutan umum menuju ke Gunung Kawi. Setelah mereka berdua itu sampai ke Gunung Kawi, mereka berdua itu pun melanjutkan perjalanan dengan cara jalan kaki. Kurang lebih hampir 30 menit mereka berdua itu berjalan kaki menyusuri Gunung Kawi, dan tidak lama kemudian mereka berdua itu melihat sebuah bangunan kuno yang berdiri sangat kokoh. Dari kejauhan yang tertutupi semak-semak belukar, dari dalam bangunan itu terlihat sosok seseorang paruh baya sedang berjalan keluar menuju ke arahnya, sembari melambai-lambaikan tangan kepada mereka berdua. Karena mereka berdua itu melihat sosok paruh baya itu melambai-lambaikan tangan kepadanya, mereka berdua itu pun mendekati sosok paruh baya itu. Ya, sosok paruh baya itu bernama Mbah Wito. Usianya sekitar 70 tahun, terlihat dari fisiknya begitu sudah sangat tua. Kulitnya pun sudah keriput dan rambutnya sudah ubanan semua. Mereka berdua itu pun disambut hangat dan kemudian mereka berdua itu pun diminta masuk ke dalam bangunan tersebut oleh Mbah Wito. Mereka berdua itu pun masuk dan di situ mereka berdua itu pun berbincang-bincang bersama Mbah Wito. "Piye le, ono po? Pasti daganganmu sepi yo, pengen laris kan?" ucap Mbah Wito yang seakan-akan tahu tentang masalah yang akan ia minta tolong kepadanya. Rudy pun hanya bisa mengangguk dan terdiam saja menatap ke arah Mbah Wito. "Gampang iku le, asalkan kue kabeh iku siap kabeh karo sarate," ucap kembali Mbah Wito yang menggugah semangat gairah Rudy untuk menggapai semua cita-citanya. Ya, cita-citanya adalah dagangannya laris manis dan menjadi orang kaya. Disitulah Rudy menjawab begitu dengan sangat lugas. "Siap mbah, nopo mawon sarate mbah, pasti aku lakukan," jawab Rudy kepada Mbah Wito. "Le, kabeh iku sarate pasti ono tumbale. Kue siap opo endak? Selain tumbal, kue juga harus melakukan ritual topo." Karena Rudy benar-benar sudah tidak bisa berpikir secara waras kala itu, Rudy pun mengiyakan dan siap melakukan semua persyaratan yang diminta oleh Mbah Wito. Dan singkat cerita, Rudy pun setelah selesai melakukan satu persatu syarat yang telah diberikan oleh Mbah Wito kepadanya, Mbah Wito itu pun kembali menasehati Rudy. "Le, ojo lali, syarate ku mau yo le. Kue kan wis topo, sawise topo kue balik gawonan barang iki di rumah. Ojo sampai ilang le. Sejiji meneh, siapno tumbal setiap bulan suro. Tumbale iku perawan le," ucap Mbah Wito kepada Rudy.
Rudi pun siap melakukan semua persyaratan yang diminta oleh Mbah Wito, yaitu mempersembahkan sebuah tumbal perawan. Dan akhirnya dirasa semua persyaratan sudah dilakukan oleh Rudi. Akhirnya kala itu Rudi bersama Rio pun kembali ke kampung halaman. Setelah ke kampung halaman, Rudi itu pun kembali ke daerah Bekasi untuk melanjutkan aktivitas sehari-harinya, yaitu berdagang pecel lele. Hari demi hari pun ia lalui penuh dengan rasa semangat dan harapan sangat besar di dalam hatinya. Ia hari ini benar-benar sangat yakin dagangannya akan laris manis Tanjung Kimpul. Dan benar saja apa yang telah disampaikan oleh Mbah Wito, dan kepercayaan, keyakinan, dan ambisi Rudi itu pun benar-benar terjadi. Hari pertama setelah ia itu melakukan sebuah pesugihan, dagangannya itu pun begitu sangat ramai, para pembeli itu sampai antri keluar-luar. Rudi pun sangat bahagia dan senang sekali melihat dagangannya sangat laris. Ya tentu, karena awal ketika Rudi itu membuka usahanya itu kurang lebih hampir 2 tahun dagangannya itu tak pernah laris. Bahkan 1 bulan lalu hari demi hari ia lalui tanpa ada pembeli satupun. Di sini benar-benar tidak disangka olehnya. Hari demi hari pun berlalu, tak terasa bulan mulai berganti tahun, tepat di waktu bulan Suro. Di situ Rudi itu mengingat apa permintaan dari Mbah Wito, yaitu harus mempersembahkan sebuah tumbal perawan. Hingga akhirnya malam pun tiba, tepat waktu malam 1 Suro. Rudi pun kemudian di waktu setelah pulang dari dagang, Rudi langsung mempersiapkan segala sesuatu persembahan yang akan ia persembahkan. Di sebuah ruangan yang sangat gelap dan kecil yang ada di dalam rumahnya itu, Rudi duduk bersila sembari menutup matanya. Di situ Rudi membaca sebuah mantra yang telah diberikan oleh Mbah Wito kepadanya. Mantra demi mantra ia lantunkan. Dan tiba-tiba setelah Rudi itu selesai membaca mantra, sesosok makhluk yang sangat mengerikan itu tampak berada persis di depannya, yaitu sesosok makhluk yang sangat tinggi besar, penuh dengan bulu dan hitam pekat itu. Tangannya pun begitu terasa sangat besar karena memegang pundak dari Rudi. Rudi pun sedikit begitu ngeri kala itu. Namun apalah daya, dia itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang makhluk itu minta. Rud, ini adalah tumbal pertamamu. Kamu harus berhasil mencari tumbal persembahan untuk Rud. Jika tidak, tumbalnya itu adalah kamu, Rud. Dengan cara bawa sini sesosok perawan yang masih suci, Rud. Ucap sesosok itu penuh dengan bisikan di dalam telinganya yang membuat Rudi itu ketakutan. Dan Rudi pun berusaha untuk menenangkan dirinya. Setelah dirinya tenang, tiba-tiba makhluk itu pun menghilang secara tiba-tiba. Setelah semua ritual itu selesai dilakukan oleh Rudi, Rudi pun kembali ke kamar untuk melanjutkan istirahatnya. Di situ Rudi tidak bisa memejamkan mata alias tidak bisa tidur 1 malam suntuk. Karena Rudi itu memikirkan bagaimana caranya mencari tumbal sesosok perawan yang masih suci. Dan singkat cerita, Rudi pun berusaha mencari cara bagaimana mendapatkan sesosok perawan yang masih suci untuk persembahan tumbal pertamanya itu dengan berbagai macam cara. Pertama dia itu merayu bahkan memacari sosok seorang cewek yang masih cantik dan perawan, namun selalu gagal. Hingga akhirnya waktu yang telah ditentukan oleh sesosok itu pun telah tiba, di mana tepat di waktu malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Rudi belum kunjung mendapatkan persembahan yang harus ia berikan kepada sesosok makhluk itu. Dan Rudi pun benar-benar merasa ketakutan di setiap harinya, di mana setelah melewati hari Jumat Kliwon itu, setiap harinya Rudi itu selalu diikuti sesosok makhluk itu tepat di waktu malam hari ketika Rudi sedang mengendarai mobil miliknya. Rudi tiba-tiba dikagetkan sesosok makhluk itu berada persis di depan kemudinya, dan hingga akhirnya mobil yang ia kendarai itu pun menabrak sebuah tiang yang ada di pinggiran jalan. Karena dengan kecepatan tinggi ketika Rudi itu mengendarai mobilnya, alhasil ketika mobilnya itu pun menabrak sebuah tiang yang berada di pinggiran jalan, mobilnya itu pun ringsek
dan Rudi itu pun terbujur lemas dan pingsan di dalam mobil. Para warga sekitar pun yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Rudi saat itu, mereka semua itu pun tergopoh-gopoh melangkahkan kaki untuk menolong Rudi. Namun mobil yang sangat ringsek memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kurang lebih hampir 3 jam para warga itu baru bisa mengeluarkan Rudi di dalam mobilnya. Setelah Rudi itu keluar dari kendaraannya, Rudi itu langsung dibawa ke sebuah rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Rudi itu pun sadarkan diri. Betapa kagetnya Rudi setelah sadarkan Rudi berada di sebuah rumah sakit dan melihat salah satu kakinya itu telah hilang entah kemana. Kejadian itu membuat Rudi sangat histeris dan sangat shock dan depresi kala itu. Ya tentu, karena Rudi itu berusaha mati-matian untuk menjadi orang kaya. Bahkan sampai ia itu melakukan sebuah ritual pesugihan agar semua cita-citanya itu terkabul. Setelah semuanya itu sudah tercapai, mempunyai uang banyak, mempunyai mobil dan dagangannya laris, ternyata sebuah musibah menimpanya hanya karena tidak memenuhi sebuah permintaan dari sesosok makhluk yang sangat mengerikan kala itu. Dan singkat cerita, hari demi hari pun dilalui oleh Rudi penuh dengan penyesalan, di mana saat ini ia sudah tidak mempunyai satu kaki alias menjadi orang yang buntung, dan uangnya yang ia peroleh dengan mati-matian itu perlahan demi perlahan mulai habis untuk biaya berobat. Hari demi hari pun berlalu, hari mulai berganti minggu dan minggu mulai berganti bulan. Semua harta kekayaan yang telah Rudi dapatkan hilang secara sekejap untuk berobat ketika ia mengalami sebuah kecelakaan. Tentu bukan hanya sekedar kecelakaan biasa, semua itu tentu karena sebuah sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Hingga akhirnya keadaan Rudi itu pun semakin memburuk dan Rudi benar-benar depresi sangat dalam. Kala itu Rudi pun ditetapkan alias didiagnosa oleh pihak rumah sakit jiwa. Rudi sudah mengalami gangguan jiwa. Selesai. Sekian cerita dari salah satu teman kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan yang kami harapkan cerita ini bisa bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman dimanapun berada jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tak lupa untuk teman-teman semua yang sedang mengalami sakit, semoga diangkat penyakitnya. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.